Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Bu, banyak kerudung merah tak berkacamata. Cakep. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya. Ada janji di Masjid Andalusia. Cakep. Lewat turunan ada yang jual asinan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, izin nih David ya. Silakan. Masya Allah. Jadi pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ustadz David dan juga para bunda rahimakumullah, bicara sihir. Kalau tadi kita awali di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Sudah banyak tadi di segmen awal saya dan juga Ustadz Alam menjelaskan. Nah sekarang kita ambil contoh. Nah. Ya, jadi jangankan ukuran kita yang manusia nggak ada apa-apanya, seukuran baginda Nabi besar kita Muhammad SAW masih kena sihir. Cuman efeknya Rasulullah kalau kena sihir beda sama kita. Kalau tadi di segmen awal Teria menjelaskan apa sih ciri-cirinya kalau kena sihir, ibadah makin males, mendengar ayat-ayat Allah jadi kayaknya nggak suka. Nah Rasulullah kena sihir tuh luar biasa efeknya, jadi makin banyak sholatnya. Tuh Rasulullah SAW. Kita nggak disihir aja udah males, apalagi kena sihir. Ya Rob. Dia males yang dibilang gue kayak kena sihir nih, emang punya aja males. Ya Allah ya Rabbi. Nah kita lihat dulu contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya bahasanya beli salak di Cilandak, cinta ditolak dukun bertindak. Nah ada orang Yahudi, sejarah mencatat namanya Labid bin Aqsom. Yang gedek banget sama Rasulullah. Yang benci banget sama Rasulullah. Akhirnya kanjeng Rasulullah SAW disihir. Dari bekas sisiran rambutnya. Yang disimpan di bawah sumur Jir Arwan. Yang kemudian Rasulullah terlihat efeknya tadi tuh. Ibadah nggak kena lelah. Tapi malaikat menyaksikan ini nggak normal. Akhirnya Allah utus dua malaikat untuk menjenguk baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Malaikat yang satu memposisikan dirinya di bagian kepala Rasulullah SAW. Malaikat yang satu berada pada kaki Nabi kita Muhammad SAW. Terjadi dialog. Kata malaikat yang satu, menurut kamu apa yang kamu saksikan yang ada pada Rasulullah? Malaikat yang satu menjawab, Rasulullah kena sihir ini. Ditanya lagi, siapa gerangan yang berani menyihir baginda Rasulullah SAW? Malaikat yang satu menjawab, ini orang Yahudi yang benci sama Rasul, namanya Labid bin Aqsom. Tapi obrolannya nggak terus gimana, biar balas dendam. Enggak, solusi yang dicarikan. Nah akhirnya Rasulullah dalam kondisi separuh sadar mendengar nih dialog antara dua malaikat. Nah keesokan harinya Rasulullah memanggil Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kemudian untuk mencari simpenan tuh dari kiriman sihiran Labid bin Aqsom. Buhul ya istilahnya. Buhul. Buhul bu. Ya. Yeah. Nah akhirnya dilihatlah ya di mana di sumur yang tadi disebutkan dari obrolan daripada malaikat, dan di situ diangkat ya, airnya sudah berupa seperti warna merah darah. Dikeringkan, ada batu, batunya diangkat, di situ ada tersimpan kiriman buhul daripada Labid bin Aqsom. Terlihat, terhitung ada 11 ikatan. Nah ini termasuk yang saya ceritakan kenapa ada 2 surat yang mendapatkan julukan dari Nabi Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain, 2 surat termasuk surat perlindungan yang dibaca meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di situ Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril dan disaksikan oleh istri tercinta Sayyidatuna Aisyah ridho. Dibacakan. Jadi Al-Falaq
dan An-Nas berjumlah 2 surat adalah 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas buhul 1. Min syarri ma khalaq. Lepas ikatan kedua. Tambah An-Nas 11 ikatan. Yang mensihir Rasulullah. Lepas semuanya. Oleh karenanya buat kita, di saat kita ingin membentengi penjagaan diri supaya terhindar dari hal-hal yang demikian, bukan datang ke orang pinter. Karena kalau kita datang ke orang pinter, berarti yang datang orang-orang bodoh. Iya, dia pinter, yang datang bodoh. Ya, pertama Quran surat kedua, juz kedua ayat 153. Itu solusi pertama. Praktek yang setiap hari nggak boleh pernah kita tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman. Hai Taufikur Rahman. Hai Ustaz David Khalik. Hai para bunda. Wahai pemirsa Cahaya Indonesia. Minta tolong kamu kepadaku dengan cara sabar, sholat. Sabar, sholat. Kita sholat tapi sabarnya kurang. Nyampe rumah 7:30, sholat isya belum, sinetron yang ibu senang udah mulai. Tuh udah gak sabar udah. Selalu ruku udah kayak ayam matok beras. Nah, gimana bisa jadi perlindungan? Yang kedua, yuk setiap habis selesai aktivitas mau istirahat, satu kata Nabi, wudhu seperti mau sholat. Walaupun lagi menstruasi, walaupun ntar bersentuhan kulit dengan pasangannya. Kemudian berbaring ala Rasulullah, punggung kanan sebelah nih di bawah, baca di antaranya kita ruqyah diri kita. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat Al-Baqarah bagian akhir, dan jangan lupa Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain. Tiupkan ya di depan telapak tangan kita, balurkan ke seluruhnya. Ini meruqyah diri kita sendiri. Itu yang Nabi ajarkan supaya di saat kita lalai, kan kalau orang tidur nggak ingat. Itu banyak karenanya dalam kondisi demikian, maka terhindar dah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Masya Allah. Begitu. Baik, ya. Ustadz. Jadi kalau kita mau ruqyah diri sendiri, ya tadi Ustadz bilang, ya diantaranya pertama buat ngebentengin sampai rumah, sholat, mau tidur, ambil wudhu, bersihin diri. Betul. Terus tidur ngambil posisi seperti Rasulullah tidur. Ya. Sebelah kanan di bawah. Ya. Terus baca Al-Fatihah. Betul. Ayat kursi. Betul. 2 ayat terakhir. Al-Baqarah. Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Betul. Ya. Terus baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Baca Falak bin Al-Mu'awwizatain tadi apa aja Bu? Ya. Apa aja? Al-Mu'awwizatain apa tadi? Al-Falak. Al-Falak sama Anas. Ingat Anas bukan Nanas. Ya. Anas terus tiup kata Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balur dari Betul sekali. atas ke depan. Itu ngejaga dan Betul. bisa ruqyah juga. Kalau kena juga bisa ngebuang gitu. Itu diantara yang Nabi ajarkan untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang gak diinginkan. Terutama tadi sihir. Masya Allah. Bu, paham? Insya Allah. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haryati dari Majelis Talim Al-Barokah Gunung Putri. Saya mau bertanya, bagaimanakah setelah belajar sihir, adakah pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara taubat Ibu, di Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat ke-53. Ini bukan jaminan dari saya, tapi jaminan Gusti Allah. Saya bacakan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayatnya. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, alladzina orang-orang yang asrafu, yang telah melampaui batas. Asli ayah bunda, saya kalau lagi baca ini malu banget. Malunya kenapa? Betapa Allah mengetahui dengan aib-aib kita.
tempat berbuat maksiat dan dosa. Apapun namanya maksiat yang kita kerjakan, termasuk mungkin tadi yang ibu tanyakan tentang sihir. Lantas dia mau bertobat. Lihat, Allah nggak pernah ngebuka aib hamba-hambanya, beda lemesnya kayak kita. Ah, iya betul. Kita lemes banget Ustaz David. Peninggal sholat lo, pengobrol aurat lo, penjina lo, pemakan riba. Lihat bahasa Quran. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allahu Akbar. Bahasanya lembut, enak, nggak dibuka aib kita, Bu, padahal Allah Maha tahu. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kamu sekalian putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni. Lihat di sini ada taukid di sini. Ya, dan juga bentuknya jamak di sini. Zunub ada zambun, zunub. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Gusti Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti Bu Haryati keterima nggak taubatnya tuh? Nah itu ayatnya begitu. Masya Allah. Mumpung masih hidup, masih ada hayat di kandung badan. Baik, terima kasih banyak guruku. Kembali kasih, terima kasih banyak Kiai. Bu, makasih banyak pertanyaannya. Semoga jadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Habis ini kita akan belajar ngaji sama guru kita, Kiai Haji Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.